Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sisi lain dari pemain VTube. Ya, saya tidak membahas pada kesempatan kali ini tentang VTube itu sendiri, tetapi saya akan membahas sisi lain yang saya tinjau dari para pemain VTube-nya. Pada setiap kesempatan ketika saya ditanya orang atau ketika saya menginterview calon karyawan, ada beberapa pertanyaan khusus misalnya yang ditanyakan. Pak, karyawan seperti apa sih yang Bapak cari? Sekali lagi, Pak, karyawan seperti apa sih kualitasnya yang Bapak cari? Oke, jawaban saya simpel sekali. Seperti pada umumnya, sebuah perusahaan tentu mencari karyawan yang proper dan fit untuk posisinya. Maka kita sering dengar suatu tes yang namanya fit and proper test gitu ya, yang cocok dan tepat untuk posisi yang akan diisinya. Nah, masalahnya kriteria apa saja yang bisa kita katakan fit dan proper itu? Oke? Misal, kalau saya cari orang IT misalnya ya, tentu pertama saya cari orang yang punya kualitas di bidang IT-nya. Kalau misalnya soal lulusan ya tentu kita cari lulusan yang terbaik. Tetapi itu bukan syarat utama. Orang yang dengan kualitas baik dari perguruan tinggi yang baik, IQ-nya tinggi, belum tentu dia fit dengan pekerjaan yang akan dijalankannya. Kenapa bisa dikatakan demikian? Pak, bukannya orang yang lulusan dari universitas terbaik dan punya nilai terbaik juga, itu pasti cocok? Oh, belum tentu. Pengalaman saya tidak membuktikan itu benar. Paling kebenarannya cuma 20%. Kenapa? Biasanya orang yang dari lulusan perguruan tinggi terbaik gitu, apalagi yang dari luar negeri gitu ya, dan nilainya juga tinggi, biasanya punya pride atau ego yang juga tinggi, sehingga walaupun tidak selalu benar, sehingga dia akan kesulitan nanti kalau dia punya ego yang tinggi bekerja di satu lingkungan yang butuh teamwork. Oke, jadi itu tidak lagi menjadi faktor nomor satu ketika saya mencari seorang karyawan. Jadi apa dong Pak yang Bapak cari kalau mencari karyawan? Oke, itu penting, tetapi bukan yang terpenting lagi. Kemudian apa lagi Pak? Agama? Oh enggak, saya tidak mencari karyawan yang seagama dengan saya. Karena tidak juga menjamin orang yang agamanya sama pasti cocok di tempat kerjanya. Apalagi kalau dia tipe yang garis keras gitu ya. Nah, dia akan pasti berbenturan dengan karyawan lainnya yang agamanya berbeda. Oke? Bahkan kami melarang orang membicarakan agama di tempat kerja. Kemudian, jadi yang paling penting apa? Nah, yang paling penting adalah mereka yang benar-benar mau kerja. Udah itu aja. Tentu punya latar belakang pendidikan yang cocok, ya kan? Kalau dia tidak punya nilai yang tinggi banget juga nggak apa-apa kok. Yang namanya skill itu kan bisa didapat selama dia bekerja gitu ya. Belum tentu orang yang nilainya tinggi juga langsung siap bekerja, ya. Pengalaman kerja sehari-hari itulah yang akan mengasah dia di dalam posisi dia setiap harinya. Oke, dia harus orang yang mau mudah bergaul, mau dibentuk, teamwork, seorang pelaku teamwork yang handal gitu ya, yang mau bekerja sama di dalam sebuah lingkungan. Tapi kalau dia maunya menang sendiri ya dia tidak akan cocok juga. Jadi attitude
adalah hal yang utama, atau perilaku itu adalah sesuatu yang utama, karena pada dasarnya merubah perilaku itu lebih susah daripada meningkatkan skill seseorang. Skill seseorang itu bisa terus-menerus ditingkatkan. Nah, menariknya, kalau saya melihat perilaku para pemain VTube yang militan, yang saya lihat militan gitu ya. Nah, di situ kita bisa lihat betapa militannya atau betapa persistennya para pemain VTube ini di dalam membela VTube. Nah, ini juga salah satu kriteria yang saya cari sebenarnya. Jadi dia itu yang persisten, yang ngotot dalam mengerjakan pekerjaannya. Dia selalu mengusahakan apa pekerjaan yang diberikan kepada dia selesai tepat pada waktunya dengan kualitas yang diminta. Dia persisten, dia ngotot terus sampai hasil yang dimintanya dicapai. Nah, orang-orang yang punya attitude atau mental persisten, ngotot, tidak kenal putus asa, inilah orang-orang yang punya kualitas yang paling dicari. Kesulitan apapun yang dia hadapi dalam menghadapi pekerjaannya tidak membuat dia cepat putus asa. Nah, mental-mental seperti ini ternyata ditemukan di antara para leader maupun pemain VTube yang sampai sekarang sudah hampir 2 bulan masing setia gitu, masing persisten, masing tidak putus asa mengharapkan VTube-nya itu kembali seperti sedia kala. Nah, di sini di satu sisi saya harus memuji bahwa mereka punya persistensi, ketidakputusasaan yang tinggi. Tetapi sayangnya harus diberi catatan, persistensi atau ketidakputusasaan yang tinggi itu harus dibarengi atas dasar apa? Kalau dia misalnya tidak mudah putus asa di dalam melakukan pekerjaannya atau tugasnya yang memang diharapkan dari dia, wah itu hebat sekali. Dia tidak akan berhenti berusaha sampai mendapatkan solusi atas pekerjaan yang diberikan kepada dia. Nah, itu adalah kualitas yang paling utama. Tetapi jika yang dia geluti atau yang dia tidak putus asakan itu untuk sesuatu yang negatif, nah itulah yang sebenarnya harusnya dihindarkan. Contohnya apa? Ya, kalau Anda bekerja di sebuah perusahaan ya gitu ya, perusahaan Anda itu baik gitu ya. Nah, kalau Anda persisten dan setia kepada perusahaan Anda itu bagus sekali, karena perusahaan yang Anda bela itu adalah perusahaan yang benar-benar memberikan suatu kontribusi buat masyarakat. Jadi persistensi di bidang itu luar biasa. Tetapi jika perusahaan yang Anda bekerja atau berkarya adalah perusahaan, misalnya contoh ekstrimnya saja, perusahaan yang menjual narkoba dan Anda persisten di situ, kurang tepat. Karena kenapa? Nanti dampak dari persistensi Anda justru menghasilkan hal yang negatif buat diri Anda sendiri. Kita bisa lihatlah contoh di beberapa para pemain VTube. Di sini ada beberapa tangkapan layar yang saya dapat gitu ya, yang saya dapat sendiri atau yang saya dapat juga dari kiriman beberapa teman. Nah, dari sini kita bisa lihat betapa persistennya para pemain VTube itu. Nah, di sini misalnya kalau kita lihat pemain-pemain VTube itu menunjukkan sikap yang tidak putus asa. Ini menurut saya luar biasa. Sebagai contoh misalnya, di sini saya dapat masukan dari seorang subscriber saya. Masukannya ini luar biasa sekali, dan masukan ini saya pin. Anda bisa lihat di sini. Dia bilang di sini, ini seperti saya ini. Kalau saya punya perusahaan atau organisasi, saya akan cari anak buah yang modelnya seperti Bebek, Dungu, Halu, dan Idiot. Gila loyalitasnya dan kedunguannya. Ya, dibully sana sini, di PHP berbulan-bulan, masing saja ngebelain mati-matian. Padahal perusahaannya cuma modal umpan dikit sama janji. Orang-orang model gini jadi aset, karena bos bisa terus peras mereka. Nah, ini lucu, tapi sekaligus betul juga. Orang-orang yang dungu, halu, dan idiot seperti ini gampang diperas oleh perusahaan-perusahaan yang nakal gitu. Jadi kalau Anda mau cari kerja di perusahaan yang nakal gitu ya, Anda cantumkan di CV Anda
bahwa Anda adalah bekas pemain atau masih main lah gitu ya, masih mengharapkan VTube itu normal gitu ya, mungkin Anda akan cepat diterima. Karena ya VTube maksud saya perusahaan-perusahaan yang seperti VTube itu mencari orang-orang yang seperti ini, ya kan, yang persisten gitu, ya, yang persisten. Perusahaannya salah kayak apapun terus dibela. Nah di sini dia juga yang lainnya yang saya tangkap di sini adalah ada orang yang mau men-take down YouTube-nya saya karena dia membela perusahaannya, dalam hal ini VTube. Nah ini militan, cuman sampai sekarang YouTube saya tidak pernah bisa di take down gitu ya. Jadi jangan mimpi lah ya, Anda mau bela orang yang salah terus mau men-take down gitu ya. Nah, kemudian ada juga di sini contoh, saking dia loyalnya atau setianya sama VTube sampai mencatut nama Presiden Joko Widodo. Di sini dia fitnah Pak Joko Widodo ada di acara Diamond VTube. Mana maulah Pak Jokowi datang ke acara Diamond VTube, tapi ini militan itu, dia setia banget gitu ya sama VTube. Belum lagi ada lagi leader, Anda bisa lihat di sini, ya, dengan tidak malu-malunya menyebarkan hoax, ya, yang dia bilang VTube itu sudah resmi dan dilindungi oleh pemerintah. Nah inilah ya orang-orang militan yang dicari oleh perusahaan-perusahaan yang suka memeras gitu, ya kan? Karena militansinya dibutuhkan untuk membela perusahaan yang salah gitu ya. Nah semoga kalau Anda yang memang punya kualitas seperti demikian cocok gitu kerja di perusahaan yang hobinya memeras Anda gitu, karena kualitas militan seperti itulah yang dicari oleh perusahaan-perusahaan yang suka memeras Anda. Kemudian perusahaan-perusahaan yang suka memeras orang itu, dia butuh orang-orang seperti ini, yang butuh berani melawan OJK misalnya, yang sudah jelas bilang VTube ilegal, tapi ini yang berteriak lantang mau membubarkan OJK. Inilah orang-orang yang dicari oleh perusahaan-perusahaan yang suka memeras tenaga mereka. Dia senang nih sama orang-orang ini, walaupun perusahaannya salah, dibela, dia pasang badan, malah mau membubarkan institusi pemerintah. Ini hebat, luar biasa. Inilah kualitas yang dicari oleh perusahaan-perusahaan yang suka memeras tenaga orang. Kemudian di sini kita lihat lagi, tanpa malu-malunya pemain VTube ini ngibul terus. Jadi dia selain militan, dia pinter ngibul gitu. Dia bela perusahaan yang memeras tenaga dia. Anda lihat di sini, ya, dia mencoba merayu orang tetap masuk VTube di masa-masa ini dengan iming-iming VTube akan diresmikan sebentar lagi oleh Presiden Joko Widodo. Ini konyol banget, tapi ini sekaligus membuktikan orang ini benar-benar militan dan pinter ngibul. Maka dari itu inilah kualitas orang yang dicari oleh perusahaan yang mau memeras tenaga mereka. Jadi demikian saja bahasan saya mengenai kualitas-kualitas orang yang dicari oleh perusahaan, terutama oleh perusahaan yang suka memeras tenaga mereka. Jadi demikian saja bahasan saya pada kali ini. Semoga bermanfaat. Silakan share video saya kepada teman-teman atau kerabat Anda yang Anda pikir juga boleh tercerahkan oleh video saya pada kali ini. Seperti biasa, terima kasih.